Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan Ibu. Wah, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Nah, kita hari ini akan membahas mengenai tema 7, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, Ibu mengingatkan, jangan lupa untuk pembiasaan pagi seperti mandi pagi, sholat subuh, sarapan pagi, dan berpakaian yang rapi. Nah, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, waktunya kalian menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap belajar. Nah, anak-anak, benda hidup itu dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan bertambah tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi loh. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda-benda tak hidup juga dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Nah, coba kalian amati gambar-gambar yang ada pada layar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini kalian bisa menyaksikan bagaimana makhluk hidup atau benda hidup dapat tumbuh. Seperti misalnya ada gambar kucing nih. Nah, kalian lihat ya. Pertumbuhan kucing dari mulai kecil sampai besar. Begitu pula terlihat pada gambar pohon pisang. Pohon pisang tumbuh dari mulai tunas hingga menjadi pohon pisang yang besar. Nah, gambar yang terakhir kita bisa lihat nih bagaimana manusia tumbuh dari mulai bayi sampai dewasa. Nah, benda mati tidak dapat mengalami pertumbuhan seperti ini. Jadi, hanya benda hidup atau makhluk hidup saja yang dapat mengalami pertumbuhan seperti ini. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, bahwa setiap benda, baik benda hidup maupun benda mati, dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Nah, kita lihat di gambar nih. Ada contoh Dayu dan Siti. Dayu dan Siti sedang memegang penggaris. Nah, terlihat pada gambar penggaris Siti lebih panjang ya dari penggaris milik Dayu. Nah, sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Pada gambar selanjutnya ada Edo dan Udin. Pensil Udin ternyata lebih panjang dari pensil milik Edo. Nah, hal ini membuktikan bahwa setiap benda itu dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih pendek. Nah, sekarang Ibu meminta kalian membuat kalimat berdasarkan pada gambar pada halaman 28 dan 29. Ingat ya, kata-katanya sama seperti kata-kata yang Ibu ucapkan tadi. Misalnya seperti ini. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Nah, kalian gunakan ya kata lebih panjang atau lebih tinggi untuk membuat kalimat tersebut. Nah, anak-anak, salah satu contoh benda mati adalah topi. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya.
Nah, seperti itu ya lagunya. Nah, kalian lihat pada layar. Pada syair lagu ini terdapat tanda hijau pendek dan tanda hijau yang panjang. Nah, sekarang kita akan mencoba menyanyikan kembali lagu Topi Saya Bundar. Tetapi syair dengan tanda pendek kita ganti menjadi kata tak. Sedangkan syair dengan tanda panjang kita ganti menjadi kata tak. Nah, seperti itu ya. Ibu akan mencontohkan. Tata, 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 tata. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana? Ada perbedaannya bukan? Bagaimana kita menyanyikan syair dengan nada pendek, dengan nada yang panjang? Nah, sekarang Ibu menugaskan kalian untuk menyanyikan sebuah lagu dan kalian ganti liriknya atau syairnya dengan kata tak atau la atau na, bebas ya. Misalnya kalian akan menyanyikan lagu Balonku. Nanti kalian bisa nyanyikan dengan nada panjang pendek yang betul ya. Ketika bernyanyi jangan lupa direkam melalui voice note dan dikirim di grup WhatsApp. Nah, anak-anak, ciri-ciri benda hidup selanjutnya adalah dapat berkembang biak atau memiliki keturunan. Nah, sedangkan benda tak hidup atau benda mati tidak dapat berkembang biak atau memiliki keturunan. Nah, dengan berkembang biak, maka jumlah benda hidup tersebut atau makhluk hidup tersebut akan bertambah lebih banyak. Tujuan dari berkembang biak itu adalah agar benda hidup atau makhluk hidup tersebut terjaga kelestariannya dan tidak punah. Wah, ternyata banyak kata-kata asing atau kata-kata yang tidak kalian kenali ya. Nah, kita lihat pada tabel berikut ini. Ada beberapa kata yang mungkin kalian belum memahami atau belum mengetahui. Nah, kata-kata yang pertama adalah berkembang biak. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu berkembang biak? Kata yang kedua adalah keturunan. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan keturunan? Kata yang ketiga ada kata memperbanyak. Wah, kira-kira apa ya arti dari memperbanyak? Dan kata-kata yang terakhir adalah kelestarian. Wah, apa itu artinya kelestarian? Nah, agar kalian lebih memahami lagi, kalian dapat memberikan tanda centang untuk kata-kata yang sudah kalian ketahui. Sedangkan untuk kata-kata yang belum kalian ketahui, kalian beri tanda silang. Nah, setelah itu, coba kalian cari informasi mengenai kata-kata yang Ibu sebutkan tadi. Kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian ataupun mencari pada mesin pencarian atau Google. Hasil dari pencarian tersebut kalian tuliskan pada buku tema 7 halaman 34. Setelah itu, kalian juga coba membuat kalimat untuk mendeskripsikan gambar-gambar yang berkaitan dengan berkembang biak. Soalnya ada pada buku tema 7 halaman 35. Wah, ternyata ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari kita menghitung banyak telur dalam gambar berikut ini.
Setelah kita hitung, ternyata jumlah telur yang ada pada gambar tersebut adalah 47. Telur-telur ini diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Nah, pada gambar ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Kita bisa menganggap keranjang besar itu sebagai keranjang puluhan. Sedangkan keranjang kecilnya kita anggap sebagai keranjang satuan. Jadi kita lihat ya, ada 47 telur itu sama dengan 4 menempati nilai puluhan, sedangkan 7 menempati nilai satuan. Jika dituliskan dalam nilai tempat, maka ditulis dengan angka 4 dan 7. Sedangkan jika kita tulis dalam bentuk tulisan, maka tulisannya akan menjadi 47. Kalian sudah pernah belajar kan mengenai cara menulis bilangan? Nah, sekarang kita berlatih ya untuk menyelesaikan soal-soal mengenai melengkapi nama bilangan dan nilai tempat sesuai dengan bilangan yang ditunjukkan. Soalnya ada pada halaman 37, 38, dan 39. Nah, cara mengisinya adalah kita lihat bilangan yang ditunjukkannya. Misalnya ada angka 66. 66 ditulis dengan tulisan 66. Nah, sedangkan di bawahnya itu ada kotak-kotak. Kalian warnai sesuai dengan jumlah nilai tempatnya. Misalnya tadi Ibu sebutkan angka 66. Maka terdiri dari 6 puluhan dan 6 satuan. Jadi kalian warnai 6 baris pada kotak puluhan. Nah, sedangkan satuannya kan ada 6. Jadi kalian warnai 6 kotak yang ada pada kolom satuan. Bagaimana? Sudah paham ya? Kalau begitu selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui kan bahwa gambar lambang negara yang ada di dinding kelas termasuk benda mati atau benda tak hidup. Pada pembelajaran sebelumnya kalian juga sudah mengetahui kan mengenai simbol dan bunyi sila dari sila keempat Pancasila. Apa ya kira-kira simbol dari sila keempat Pancasila? Ya, betul. Kalian masih ingat ya bahwa simbol dari sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Lalu kalian masih ingat tidak ya bagaimana bunyi dari sila keempat? Ya, pintar. Bunyi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, kalian hebat. Nah, sekarang Ibu memiliki tugas untuk kalian. Kalian lihat ada gambar kepala banteng pada halaman 40. Nah, tugas kalian adalah menyambungkan titik-titik yang ada pada gambar tersebut. Lalu kalian warnai gambar kepala banteng tersebut ya. Warnanya harus sesuai ya dengan warna dari simbol Pancasila sila keempat kepala banteng yang ada pada lambang Garuda Pancasila. Lalu kalian tuliskan juga bunyi dari sila keempat pada kolom yang ada pada halaman 41. Jangan lupa juga untuk mengerjakan latihan soal mengenai ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup yang ada pada halaman 41 dan 42. Jawabannya kalian bisa pilih pada kotak berwarna kuning.
Nah, anak-anak, aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup atau benda mati. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup atau benda mati. Begitu pula dengan dadu. Dadu termasuk benda tak hidup atau benda mati. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat dadu. Kegiatan membuat dadu itu melatih kita untuk menentukan nilai tempat suatu bilangan. Nah, pola dadunya kalian bisa ambil dari halaman 43. Kalian gunting pola-pola dadu tersebut, lalu kalian rekatkan dengan menggunakan lem sehingga membentuk sebuah dadu. Dadunya terdiri dari dadu bilangan satuan yang berwarna biru dan dadu bilangan puluhan yang berwarna kuning. Jika kalian memiliki kesulitan dalam menggunting dan mengelem pola dadu tersebut, kalian bisa meminta tolong kepada orang tua kalian. Nah, setelah membuat dadu, kalian siapkan dadu-dadu tersebut. Lalu kalian lemparkan kedua dadu tersebut secara bersamaan. Nah, lalu kalian lihat angka berapa saja ya yang muncul pada gambar dadu tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa dadu biru itu menunjukkan nilai satuan, sedangkan dadu warna kuning itu menunjukkan nilai puluhan. Nah, pada kolom di halaman 45 kalian tuliskan hasil dari melempar dadu tersebut. Ibu berikan contoh ya. Misalnya ketika kalian melempar dadu, dadu kuning menunjukkan angka 50-an, sedangkan dadu satuan yang berwarna biru menunjukkan angka 8 satuan. Jadi pada buku tema 7 halaman 45 kalian tuliskan 50-an dan 8 satuan. Jika digabungkan menjadi nama bilangan 58, kalian tuliskan angka 5 dan angka 8. Lalu jika ditulis dengan menggunakan huruf, maka kalian tulis dengan tulisan 58. Nah, kira-kira seperti itu ya cara mengisinya. Jika masih ada yang tidak dimengerti, kalian boleh tanyakan ibu di grup WhatsApp atau kepada orang tua kalian. Kalian lanjutkan ya bermain melempar dadunya sambil mengerjakan halaman 45 dan 46. Selamat mengerjakan. Wah anak-anak, tidak terasa ya pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup atau benda hidup. Lalu kita juga sudah belajar mengenai kata-kata baru yang berkaitan dengan benda hidup. Lalu kita juga sudah mempelajari kembali mengenai nilai tempat, nilai puluhan dan satuan. Nah, jangan lupa ya untuk mengulangi kembali pembelajaran yang sudah Ibu berikan, supaya kalian menjadi lebih pintar. Seperti biasa, setelah kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, jangan lupa ya kalian absen pada kolom komentar video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel pembelajaran ini ya. Terima kasih. Nah anak-anak, waktunya Ibu pamit. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.